Bagi yang masih asing dengan Rohingya, mungkin hanya mengetahui sekilas etnis ini sebagai etnis Muslim yang terusir dari negaranya sendiri. Namun sebenarnya, persoalan mengenai Rohingya ini lebih rumit daripada itu. Ini bukan pembersihan terhadap satu kelompok agama, karena pada kenyataannya, etnis Rohingya terdiri dari umat Muslim, Kristen, dan Hindu. Rohingya adalah kelompok masyarakat yang hidup terseok-seok di sudut barat Myanmar, di sebuah daerah yang disebut sebagai wilayah Rakhine atau Rakhine, yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala dan Bangladesh. Mereka telah menjadi sorotan konflik dan menerima penderitaan berkepanjangan akibat junta militer Myanmar yang melakukan segenap tindakan keji untuk membersihkan mereka semua dari wilayah Myanmar. Etnis Rohingya terpaksa melarikan diri ke berbagai negara terdekat untuk mencari suaka politik sambil terus berjuang mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia. Belakangan, mereka bahkan sampai ke Aceh dan menimbulkan konflik tersendiri di Indonesia. Jadi, sebenarnya apa yang menyebabkan mereka terusir dari negara asal mereka sendiri? Sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas Rohingya, perlu diketahui bahwa ketegangan antara etnis Rohingya dengan militer Myanmar sudah terjadi puluhan tahun lamanya, bahkan sebelum Myanmar merdeka. Keberadaan etnis Rohingya sendiri di Myanmar punya dua versi asal-usul. Versi pertamanya dinyatakan oleh beberapa sejarawan yang berpendapat kalau etnis Rohingya sudah ada di Myanmar sejak ratusan tahun yang lalu dengan klaim bahwa etnis Rohingya merupakan etnis yang berasal dari kerajaan Arakan, sebuah kerajaan Islam yang berdiri sekitar tahun 1430 sampai 1784 yang dibuktikan dengan keberadaan Masjid Badar di wilayah Rakhine yang jika dilihat dari bangunannya diperkirakan telah dibangun sekitar tahun 1430-an. Tercatat juga dalam sejarah bahwa pada abad ke-8 hingga ke-10, kerajaan Arakan memiliki hubungan dengan dunia Islam melalui jalur perdagangan dan hubungan diplomatik. Dari catatan tersebut, sejarah menghubungkan bahwa etnis Rohingya sebenarnya merupakan orang-orang yang berasal dari keturunan antara rakyat kerajaan Arakan dengan pedagang Arab, Bangladesh, atau campuran etnis Indo-Arya dan Arab. Namun, versi ini punya versi pembanding yang dinyatakan oleh beberapa sejarawan serta pemerintah Myanmar, di mana mereka meyakini bahwa etnis Rohingya merupakan imigran yang datang dari wilayah Chittagong di Bangladesh pada masa kolonial Inggris di abad ke-19. Saat itu memang wilayah Rakhine sempat menjadi bagian dari kepresidenan Bengal di bawah pemerintahan Inggris. Kehadiran Inggris konon katanya sempat membawa lebih banyak imigran dan mengubah kondisi etnis di wilayah Rakhine, dan secara bertahap kelompok etnis ini mengidentifikasi diri mereka sebagai etnis Rohingya yang muncul dalam catatan sejarah pada awal abad ke-20. Namun setelah Myanmar merdeka dari Inggris di tahun 1948, pemerintah Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya dan melabeli kelompok ini sebagai etnis Benggala. Pemerintah Myanmar bilang bahwa etnis dengan mayoritas Muslim terbesar di Myanmar hanyalah etnis Kaman yang telah mereka akui keberadaannya. Pemerintah militer Myanmar juga menyatakan bahwa Rohingya berusaha menyamakan sejarah mereka dengan sejarah Muslim Arakan secara umum untuk memajukan agenda mereka supaya mendapat klaim kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Jika berpegang pada catatan sejarah, kebencian terhadap Rohingya sudah dimulai sejak tahun 1784 ketika Budowpaya yang dikenal sebagai Raja Myanmar atau dulunya disebut Burma menyerang Arakan sampai habis dan menghancurkan peninggalan Arakan di wilayah Rakhine. Tidak hanya sampai di situ, dalam siasat perang Budowpaya, dia diketahui telah memprovokasi etnis Mag yang juga berada di wilayah Rakhine untuk ikut menghancurkan Arakan. Serangan yang dilakukan Budowpaya terhadap masyarakat Arakan saat itu berlangsung sampai tahun 1824, tepatnya ketika Inggris datang untuk menguasai Burma alias Myanmar yang di bawah kepemimpinan mereka. Meski serangan Budowpaya sempat berkurang di masa-masa kepemerintahan Inggris, tetapi di tahun 1942, etnis Rohingya yang merupakan turunan dari masyarakat Arakan dibantai habis-habisan oleh etnis Mag sehingga menelan korban sebanyak 100.000 jiwa dari pihak Rohingya. Tampaknya apa yang diupayakan Budowpaya lewat penanaman kebencian terhadap etnis Rohingya ini berhasil dan menumbuhkan sentimen yang sangat diskriminatif dari etnis-etnis lain terhadap etnis Rohingya.
Sebagai catatan, di Myanmar setidaknya ada beberapa etnis yang tersebar di berbagai wilayah. Mayoritasnya adalah suku Birma sekitar 85%. Sisanya adalah etnis Shan, Kachin, Chin, Kayah, Mah, dan kemudian Rohingya. Tragisnya, meski dalam catatan sejarah dunia Rohingya dinyatakan sebagai bagian dari Myanmar, tapi di tahun 1947, ketika Burma alias Myanmar sedang mempersiapkan diri mendeklarasikan kemerdekaan mereka, semua etnis diundang untuk deklarasi penting tersebut kecuali etnis Rohingya. Selain itu, seperti yang sempat dibahas tadi, karena pemerintah Myanmar yang berkuasa menganggap bahwa etnis Rohingya sebagai etnis Benggala dan merupakan pendatang baru yang datang karena pengaruh Inggris, jadi pemerintah tidak memasukkan etnis ini ke dalam kelompok masyarakat yang diakui di Myanmar dan tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan. Sementara itu, etnis Rohingya bersikeras bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar dan tetap tinggal di Rakhine. Konflik ini pun akhirnya meningkat seiring waktu, dikarenakan pemerintah Myanmar juga memberikan batasan dan membuat kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap Rohingya, yang kian hari kian buruk. Setelah konflik antara Rohingya dan pemerintah Myanmar yang berlangsung puluhan tahun semakin memburuk, akhirnya konflik tersebut mencapai puncaknya hingga terjadi kekerasan besar-besaran, pembakaran desa, pembantaian, dan pengusiran di tahun 2017. Saat itu pemerintah Myanmar mengerahkan pasukan keamanannya untuk mengusir etnis Rohingya ke Bangladesh. Pemerintah sempat menutupi hal keji ini dengan dalih melakukan serangan balasan atau serangan yang dilakukan kelompok pemberontak Rohingya di bulan Oktober 2016, di mana kelompok pemberontakan menyerang pos keamanan Myanmar. Nyatanya, dalih tersebut tidak dapat sepenuhnya dipercaya, karena dalam serangan belasan yang berlangsung sampai sebulan lebih, ada 6.700 jiwa yang tewas, di dalamnya termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan terhadap etnis Rohingya tidak berhenti di situ saja. Masih ada kekerasan-kekerasan lain yang diterima masyarakat sepanjang tahun-tahun berikutnya, hingga memaksa sebagian besar etnis Rohingya perlahan-lahan meninggalkan Rakhine untuk menyelamatkan diri ke Bangladesh atau negara-negara tetangga. Di tahun 2020, pemerintah Myanmar akhirnya mendapat kecaman secara internasional setelah beberapa video tersebar yang isinya adalah rekaman pengakuan kekejaman pemerintah dari beberapa anggota militer Myanmar yang kini sudah membelot. Para anggota itu bercerita bahwa sepanjang konflik dengan etnis Rohingya, mereka selalu mendapat perintah untuk menembak apapun yang mereka lihat selama operasi pembersihan. Tidak peduli apakah korbannya lansia, perempuan, atau anak-anak. Sejak awal, karena pemerintah Myanmar membatasi akses etnis Rohingya terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, perdagangan, peribadatan, bahkan melakukan interaksi sosial dengan sesamanya, semua itu membuat etnis Rohingya menjadi masyarakat yang cukup tertinggal. Dampaknya, selain menderita karena permusuhan etnis, mereka juga menderita dalam kemiskinan dan kelaparan. Etnis-etnis lain di wilayah Rakhine yang menderita kelaparan pun akhirnya menganggap keberadaan Rohingya sebagai musuh mereka dalam ajang perebutan sumber daya. Hal ini diperburuk oleh pemerintah Myanmar dengan kepentingan politik militernya, di mana pemerintah memprovokasi etnis-etnis lain untuk semakin membenci dan memusuhi Rohingya. Di tengah keterbatasan dan tekanan dari berbagai etnis itu, sebenarnya perhatian internasional sudah tertuju dan tergerak untuk memberikan bantuan kepada etnis Rohingya. Sayangnya, lagi-lagi pemerintah Myanmar membatasi bantuan-bantuan yang masuk dari pihak luar tanpa alasan yang jelas. Namun, jika disimak lagi narasi yang dibawakan oleh pemerintah Myanmar mengenai keamanan nasional, tampaknya memang ada hal-hal lain yang dikhawatirkan oleh mereka, seperti kendali informasi dan campur tangan asing dalam kasus ini. Pemerintah Myanmar kemungkinan berusaha untuk mengendalikan informasi dan narasi seputar konflik Rohingya ini, sehingga merasa perlu membatasi akses pihak internasional, supaya informasi dan narasi yang tersebar nantinya tetap sesuai dengan keinginan mereka. Pemerintah Myanmar juga tegas menolak campur tangan asing dalam urusan internal negara mereka. Dan kali ini, bantuan internasional dianggap sebagai campur tangan dalam urusan domestik, yang membuat mereka membatasi akses lebih jauh lagi. Ada kemungkinan bahwa pemerintah Myanmar merasa bahwa bantuan internasional akan membawa risiko politis atau kepentingan tertentu yang akan merugikan mereka.
ketakutan pemerintah akan pemberontakan yang lebih besar dari etnis Rohingya, hingga takut akan adanya campur tangan asing yang membuat narasi negatif terhadap pemerintah Myanmar, pada puncaknya membuat mereka juga akhirnya membatasi sosialisasi orang-orang Rohingya dengan memberlakukan larangan berkumpul lebih dari 4 orang, yang jika dilanggar akan ditahan oleh pihak militer. Saat ini, ketika etnis Rohingya sudah sangat tertekan atau bahkan terpojok oleh pemerintah Myanmar, nasib mereka menjadi tanda tanya besar. Mereka diusir secara paksa dan sialnya tidak diterima dimanapun mereka mencoba mencari suaka. Sejak tahun 2017, di mana puncak konflik akhirnya pecah di Rakhine, setidaknya ada 730.000 orang melarikan diri dari Rakhine dan mencari suaka alias tempat tinggal sementara untuk berlindung dari pemerintahan Myanmar yang semakin beringas menekan mereka. Kebanyakan dari mereka saat itu kabur ke Bangladesh, negara paling dekat dan berbatasan langsung dengan Rakhine. Bangladesh menerima kedatangan mereka dan menyediakan kamp pengungsian di wilayah Cox's Bazar, kamp yang disebut-sebut sebagai kamp pengungsian terbesar di dunia. Ada setidaknya 700.000 pengungsi Rohingya yang tinggal di wilayah tersebut. Kebanyakan di antara mereka adalah wanita dan anak-anak. Sekarang, meski mereka sudah mendapatkan lokasi tinggal sementara yang cukup aman, setidaknya dari tekanan atau ancaman kematian oleh junta militer Myanmar, tapi kehidupan mereka masih jauh dari kata berkecukupan, apalagi sejahtera. Banyak pengungsi Rohingya yang berhasil kabur ke Bangladesh, kemudian pergi ke negara-negara lain menggunakan perahu kecil yang akan mengangkut ratusan orang. Tujuan mereka sama, yaitu untuk mencari kerja dan tentu saja penghidupan yang layak untuk keluarga mereka. Masalahnya, tindakan mereka ini tergolong sangat beresiko, karena para pengungsi jauh lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia atau ditahan karena masuk ke negara lain secara ilegal. Memang, banyak di antara mereka akhirnya berhasil sampai ke negara-negara tetangga, sebut saja Malaysia, Thailand, bahkan Indonesia, mendapat kamp pengungsian lain di negara-negara tersebut. Namun, tidak sedikit juga yang berakhir di kapal penyelundup yang menjadikan mereka sebagai budak di kapal, menyiksa mereka, lalu jika mati maka mayatnya akan langsung dibuang ke lautan. Dalam kasus lain, bahkan meski para pengungsi berhasil sampai di negara tujuan, banyak dari mereka justru menjadi korban perdagangan manusia. Seperti kasus yang terungkap di Thailand pada tahun 2022 dan menghebohkan anggota parlemen Thailand. Kasus ini sendiri sebenarnya bermula pada bulan Mei 2015 ketika petugas menemukan 30 kuburan massal di Thailand Selatan, tepatnya di sepanjang perbatasan Thailand-Malaysia. Setelah diselidiki sedikit, petugas mengetahui bahwa ada kamp perdagangan manusia yang korban-korbannya adalah pengungsi Rohingya di lokasi tersebut. Mereka adalah pengungsi yang diselundupkan dan tidak terdata oleh pemerintah. Biasanya mereka akan diiming-imingi kebebasan tinggal di negara tujuan setelah membayar sejumlah besar uang yang nominalnya tidak kecil, atau jika mereka tidak bisa memenuhinya, mereka akan dibunuh atau disiksa sampai mati oleh para penjaga kamp perdagangan manusia itu. Pemerintah Thailand yang melihat bahwa ada kasus besar di Thailand Selatan, akhirnya mengutus Mayor Jenderal Pawin Pongsirin untuk menyelidiki kasus ini lebih menyeluruh dan memutus rantai jaringan perdagangan pengungsi Rohingya ini. Perlu diketahui bahwa Pawin punya sepak terjang yang sangat fantastis di kepolisian. Dia dikenal sebagai polisi yang tenang, jarang bicara, tapi sangat jujur dan pemberani. Sudah bertahun-tahun Pawin mengabdikan dirinya sebagai polisi dan penyidik yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus mafia dan kasus rumit di Thailand, khususnya di wilayah Thailand Selatan. Dengan segudang pengalamannya dan tekad pengabdiannya kepada kemanusiaan, Pawin menyelidiki kasus ini selama 5 bulan dengan sangat totalitas. Dia mulai memberantas orang-orang yang berada di balik kasus perdagangan pengungsi Rohingya ini dengan sangat serius hingga ke akarnya. Masalahnya, saat menugaskan Pawin, sebenarnya pemerintah Thailand hanya ingin Pawin mengatasi permukaannya saja agar citra Thailand tetap bersih di mata hukum. Tindakan Pawin yang menuntaskan hingga akar dan menjebloskan orang-orang besar di balik perdagangan manusia akhirnya malah menciptakan huru-hara tersendiri di dalam internal pemerintahan. Bagaimana tidak, Pawin telah mengeluarkan 150 surat penangkapan dan menyeret 88 tersangka ke pengadilan. Di antaranya adalah politisi, polisi, hingga tokoh militer. Satu di antara mereka adalah Letnan Jenderal Manas Kongplen, seorang perwira senior militer yang punya nama besar di dunia politik Thailand. Hal yang lebih mengejutkan mungkin adalah fakta bahwa 88 tersangka ini sebenarnya baru bagian awal dari penyelidikan Pawin. Dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh karena banyak hambatan dan ancaman yang dia terima. Hambatan salah satunya yang Pawin ungkap adalah sulitnya
membuat para saksi mau bicara tentang apa atau siapa yang berada di balik rantai perdagangan manusia ini. Saksi-saksi yang ditemuinya ketakutan untuk bicara. Tidak hanya itu, barang-barang bukti yang ada pun disembunyikan. Di tengah semua upaya kerasnya untuk menumpas kejahatan perdagangan manusia di Thailand Selatan hingga ke akar, entah kenapa pemerintah Thailand atas permintaan orang-orang berpengaruh di pemerintahan serta kepolisian, tiba-tiba saja secara sepihak menghentikan tugas Pawin di bulan Oktober 2015. Nampaknya, penghentian tugas ini karena para orang-orang berpengaruh mulai terusik atau bahkan terancam rahasianya dengan kinerja Pawin yang tidak main-main. Pawin sempat membuat permohonan untuk melanjutkan penyidikan kasusnya hingga selesai, tapi dia malah dipindah tugaskan ke pedalaman Thailand Selatan yang lebih liar. Pawin juga diberi pilihan untuk menjadi anggota kepolisian kerajaan atau resign dari pekerjaannya. Namun mempertimbangkan keselamatan diri dan keluarga, Pawin menolak dua pilihan pertama karena takut ada serangan balasan atas pencapaiannya mengungkap kasus ini. Dia lebih memilih untuk mengajukan resign dari kepolisian, lalu segera mencari suaka politik di Australia dan meminta perlindungan. Pawin pun membawa keluarganya untuk kabur ke sana sambil terus berusaha menyuarakan kasus perdagangan pengungsi Rohingya yang dia percaya masih berlangsung hingga saat ini dan hampir tidak tersentuh hukum. Salah satu anggota Dewan Thailand sekaligus aktivis, yaitu Rangsiman Rome, membicarakan kasus perdagangan pengungsian Rohingya ini lagi saat rapat Dewan di tahun 2022. Didukung juga oleh Menteri Kehakiman Thailand, yaitu Somsak Thepsutin, yang ikut mempertanyakan kematian misterius tahanan Letnan Jenderal Manas Kongplen selaku terdakwa kunci yang sempat membawa pernyataan pada teman satu selnya bahwa banyak orang di pemerintahan, kepolisian, dan militer ikut terlibat dalam kasus perdagangan pengungsi Rohingya. Rangsiman Rome berupaya untuk terus membahas kasus ini di rapat Dewan dan menuntut agar segera diselesaikan. Tapi Perdana Menteri Thailand yang kita kenal dengan sebutan Lung Tu mengabaikan semua suara Rangsiman Rome di rapat Dewan. Melihat bagaimana kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand tampaknya menjadi salah satu contoh bagaimana nyawa para pengungsi Rohingya seolah tidak ada harganya, entah itu di tangan junta militer Myanmar maupun di tangan para mafia-mafia ini. Mereka yang berhasil sampai ke negara lain pun bukan berarti bisa hidup sejahtera. Nasib mereka pun masih dipertanyakan, sebab negara-negara yang mereka tuju menolak kehadiran mereka dengan alasan yang beragam. Di antara penolakan-penolakan ini, tampaknya hanya Filipina yang terbuka lengannya untuk menerima para pengungsi Rohingya karena Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, memberi pernyataan di tahun 2018 bahwa dia siap menampung pengungsi Rohingya dan akan menyebut mereka dengan baik karena dia tidak akan pernah bisa mendukung genosida yang dilakukan junta militer Myanmar. Sebenarnya beberapa negara seperti Thailand dan Malaysia awalnya bersedia membantu dan menampung mereka. Tapi belakangan ini mereka mengaku tidak mau menampung lagi para pengungsi Rohingya. Alasan yang mereka berikan berbeda-beda dan biasanya karena alasan internal negara. Seperti Thailand misalnya, yang biasanya mau menerima para pengungsi dari negara-negara ASEAN, kini menolak kehadiran pengungsi karena trauma dengan pengungsi-pengungsi sebelumnya dari negara Kamboja, yang menyebabkan munculnya lebih banyak kasus kriminal di Thailand dan merugikan masyarakat asli Thailand. Tidak hanya itu saja alasan pemerintah Thailand mempersulit pengungsi Rohingya yang ingin masuk ke negara mereka. Jadi karena saat ini kondisi di Thailand sendiri sedang penuh konflik internal, mulai dari kasus perdagangan manusia yang tadi sempat dibahas hingga pergerakan kelompok separatis di wilayah Thailand Selatan, yang kebetulan punya background agama yang sama dengan mayoritas etnis Rohingya. Akhirnya, pemerintah Thailand khawatir jika keberadaan pengungsi Rohingya nantinya malah dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk mengacaukan kedaulatan negara. Berikutnya ada Malaysia yang sejak awal memang sudah menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Meskipun sebenarnya Malaysia sering memberi bantuan kepada para pengungsi dan paling keras bersuara untuk menuntut keadilan bagi para pengungsi Rohingya di forum-forum internasional, tapi mereka tidak pernah mengizinkan pengungsi untuk singgah berlama-lama di Malaysia. Petugas otoritas Angkatan Laut Malaysia selalu menyuruh para pengungsi yang datang menggunakan perahu untuk putar balik dan menjauhi Malaysia. Kalau pengungsi sudah terlanjur mendarat di pesisir, mereka semua hanya diizinkan untuk mengisi perbekalan dan akan diminta pergi lagi untuk berlayar. Belakangan juga terlihat banyak banner tersebar di beberapa jalan di Malaysia atau di depan masjid yang terang-terangan menolak pengungsi Rohingya berada di wilayah mereka. Sekilas memang ini terlihat seperti diskriminasi. Tapi baik pemerintah maupun rakyat Malaysia
sebenarnya tidak bisa disalahkan karena mereka sendiri tidak pernah mengikatkan diri pada aturan PBB soal pengungsi. Jadi ketika mereka menolak pengungsi, Malaysia sebenarnya tidak melanggar aturan apapun yang berlaku. Malaysia juga kurang suka dengan sikap para pengungsi Rohingya, imbas dari kasus 2020 lalu saat dunia sedang dilanda COVID-19. Jadi, di tahun 2020 lalu, ketika kita semua sedang disibukkan dengan aturan ketat lockdown, ratusan pengungsi Rohingya tiba-tiba datang ke Malaysia dengan perahu kecil. Kedatangan mereka dianggap sangat beresiko karena pemerintah takut jika terjadi penyebaran COVID-19 yang tidak terdeteksi. Akhirnya, mau tidak mau, ratusan pengungsi itu ditahan di pusat detensi imigran. Ketika mereka sudah mendapat kelonggaran aturan dari pemerintah Malaysia untuk tinggal sementara di pusat detensi imigran, para pengungsi ini malah membuat ulah yang merepotkan pemerintah negeri jiran itu di tahun 2022. Ada sekitar 530 pengungsi menjebol pagar pusat detensi lalu berbondong-bondong melarikan diri. Banyak di antara mereka yang kabur ke arah jalan tol, sisanya ke arah pemukiman warga dan perkotaan. Nahasnya, para pengungsi yang kabur ke jalan tol mengalami kecelakaan dan ada sekitar 6 orang yang tewas. Tidak hanya itu saja, ada hal lain yang membuat Malaysia sepertinya kapok menampung pengungsi Rohingya. Jadi selama beberapa bulan awal para pengungsi tinggal sementara di Malaysia, tiba-tiba saja angka kekerasan meningkat. Warga Malaysia banyak yang melapor bahwa ada sejumlah pengungsi yang bersikap kasar, bahkan melakukan tindak kekerasan kepada mereka. Tidak berhenti sampai di situ keresahan penduduk. Dikabarkan bahwa ada juga 2 pengungsi Rohingya yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan Malaysia. Semua kasus-kasus itulah yang menjadi salah satu pemicu mengapa pemerintah dan masyarakat Malaysia jadi enggan menerima para pengungsi Rohingya. Mereka khawatir kalau diteruskan menerima para pengungsi lagi, keamanan warga negara sendiri akan terancam karena keberadaan mereka. Memang nggak menerima karena yang pertama pengalaman yang lalu memang mereka nggak tertib dan mereka sewaktu-waktu juga melarikan diri. Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Them and to rescue their lives, and they are in risks in the sea. They are in the sea. Please protect them. And I can save my life, but there are so many babies and so many children in the boat. Please protect them. Sementara itu di Indonesia, tepatnya di Aceh, para pengungsi Rohingya pun mendapat penolakan yang serupa. Sebelum membahas penolakan warga Aceh lebih jauh, perlu diketahui bahwa awalnya warga Aceh sangat berempati terhadap pengungsi Rohingya dan sering memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi kini, warga di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidi, Kabupaten Biraun, dan Kota Sabang menolak kedatangan kapal pengungsi dan menyuruh mereka untuk berlayar kembali. Dari informasi terbaru, setelah musyawarah, akhirnya warga mau membiarkan para pengungsi ini singgah dan ditampung di penampungan sementara dengan perjanjian. Para pengungsi harus segera direlokasi karena penampungan yang digunakan untuk mereka adalah gedung-gedung atau ruang bersama yang biasanya dipakai oleh warga untuk beraktivitas dan bekerja. Warga Aceh sebenarnya tidak berniat untuk menolak, tapi ini karena memang tidak ada ruang untuk menampung mereka di daerah tersebut. Jadi mereka mendesak supaya para pengungsi segera pergi dari Aceh atau dipindahkan ke tempat lain. Sebab jika dibiarkan terus-menerus, maka para pengungsi justru akan merugikan warga karena menghambat aktivitas dan kerja mereka. Bagaimanapun, pemerintah dan warga Aceh harus mendahulukan kepentingan warga asli dibanding para pengungsi. Alasan lain terkait penolakan yang diungkap oleh warga yang menolak jika disimak lagi, ternyata kurang lebih sama seperti warga Malaysia. Jadi, dalam pengakuan beberapa warga Aceh, para pengungsi ini membuat kapok warga untuk membantu mereka lantaran pengungsi Rohingya bersikap seenaknya sendiri dan tidak tertib pada aturan yang berlaku di wilayah Aceh. Warga juga mengaku bahwa mereka terkadang mendapat tindakan kurang menyenangkan dari para pengungsi Rohingya. Dan pada beberapa kasus, ada sejumlah pengungsi yang mencoba kabur dari lokasi penampungan. Semua hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan dan alasan warga untuk menolak kedatangan mereka. Selain alasan-alasan yang sudah disebutkan mengapa Thailand, Malaysia, dan Indonesia menolak kedatangan pengungsi Rohingya, sebenarnya bagian pemerintahan juga mengkhawatirkan bahwa keberadaan para pengungsi justru akan mengacaukan anggaran negara karena membantu serta menampung mereka yang jumlahnya tidak sedikit dan memang butuh biaya yang sangat besar. Sekali lagi, bagaimanapun negara harus mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan warga negaranya sendiri dibanding para pengungsi.
Dan jika kita melihat kondisi negara sendiri dan negara-negara tetangga, saat ini tampaknya negara-negara Asia Tenggara belum siap, baik itu dari segi anggaran dan infrastruktur maupun dari segi sumber daya dan keamanan untuk menampung dan mengawasi para pengungsi Rohingya yang jumlahnya sangat banyak ini. Terlepas dari bagaimana nasib etnis Rohingya saat ini, bahkan di tengah kesulitan dan kesengsaraan mereka, ternyata di tahun 2021 lalu, ketika pemerintahan demokrasi Myanmar dikudeta oleh pihak militer dan berganti kekuasaan, mereka sangat bersimpati dan ikut membantu menyuarakan keadilan untuk Myanmar. Saat konflik kudeta Myanmar memanas, dunia sempat menyorot kekerasan yang dilakukan pihak militer terhadap warga sipil yang berdemo, hingga menelan korban jiwa dan bahkan menimbulkan kekacauan yang sangat besar di Myanmar. Kedatangan itu semakin hari semakin memuncak. Imbasnya bahkan berdampak pada perusahaan milik China yang pabrik-pabriknya menjadi sasaran kemarahan warga sipil yang pro-demokrasi lantaran China terlihat mendukung kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar dengan keputusannya tidak melakukan boikot atau semacamnya terhadap kepemimpinan militer Myanmar. Banyak warga kemudian bergabung dalam gerakan anti-China di Myanmar yang membuat pemerintah China jadi was-was hingga pihak kedutaan China di Myanmar akhirnya menemui pemimpin tertinggi di pemerintahan militer saat itu untuk meminta jaminan keamanan terhadap aset, properti, dan para pekerja China di Myanmar. Walaupun ada ancaman ketidakstabilan ekonomi karena banyak lapangan pekerjaan memang dibuka oleh pabrik-pabrik milik China, tapi masyarakat Myanmar tetap melakukan demo-demo besar-besaran untuk menyikapi dukungan yang dilakukan oleh China. Tidak hanya itu, banyak dari pihak kepolisian Myanmar yang menolak untuk melawan pendemo dan menolak perintah untuk membunuh. Akhirnya para anggota polisi ini melarikan diri ke India karena takut dihukum dan dianggap menjadi pembelot pemerintah yang berkuasa. Situasi pasca kudeta Myanmar memang sangat menegangkan, dan di tengah situasi tersebut, sikap etnis Rohingya menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat Myanmar dan kepada kubu pro-demokrasi. Mereka menentang kepemimpinan militer Myanmar yang dianggap menjadi biang kerok dari situasi ketidakamanan negara sendiri dan telah menginjak-injak keadilan yang berlaku. Dalam kondisi inilah kemudian warga Myanmar tersadarkan bahwa musuh mereka sebenarnya sama dengan orang-orang Rohingya, yaitu junta militer. Belakangan masyarakat Myanmar jadi mulai menumbuhkan lebih banyak simpati dan empati mereka kepada pengungsi Rohingya. Dukungan Rohingya pun terus berlanjut, meski yang bisa mereka lakukan hanya membantu menyuarakan keadilan lantaran keterbatasan mereka dalam banyak aspek. Namun ada satu hal yang cukup mengharukan yang dilakukan oleh para pengungsi Rohingya ini. Jadi bertepatan dengan kasus kudeta yang kian memanas, terjadilah kebakaran di kamp pengungsian Rohingya yang berlokasi di Cox's Bazar, Bangladesh, di mana ada sekitar 45.000 orang yang kehilangan tempat tinggalnya dan 15 orang diantaranya meninggal. Tapi di tengah situasi menyedihkan tersebut, para pengungsi tidak lupa untuk tetap menyuarakan dukungannya terhadap masyarakat Myanmar dalam melawan junta militer dan menulis bahwa mereka berani bertarung untuk memperjuangkan negara yang mereka cita-citakan, yaitu negara yang menerima Rohingya di dalamnya.